AKB48 on Google Plus. Udah oi. Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Aldi dalam YouTube channel saya, Aldi Tips Steps. Pada kesempatan kali ini, mari kita bicara tentang Google Plus. Dan apa itu Google Plus? Singkatnya, Google Plus itu adalah sosial media yang dimiliki oleh Google. Dan kalian membutuhkan akun Gmail, alamat Gmail, untuk bisa mengakses atau memulai akun G Plus kalian untuk pertama kali. Dan tolong gunakan nama asli. Dan jadi tidak ada yang namanya nama aku sayang kamu semua. jangan pakai nama alay, karena kita juga akan berinteraksi dengan orang lain, dan juga kita juga akan berinteraksi dengan orang luar negeri, dan akan lebih baik jika kita mengungkapkan identitas asli kita di Google Plus ini. Sosial media lainnya gue udah punya banyak, terus kenapa gue harus mendaftar di Google Plus? Oke, dari pendapat gue sendiri, jadi intinya yang paling menarik dari Google Plus adalah tidak ada iklan. Google Plus adalah tempat di mana kita benar-benar bersosialisasi secara digital, ya iyalah sosial media, tanpa kita harus melihat adanya iklan yang tersebar di samping kiri atau kanan page timeline kita. Dan Google Plus bukanlah tempat untuk para pebisnis untuk memasarkan iklan mereka, karena tidak akan ada yang merespon, karena tidak ada fitur iklan yang disediakan di Google Plus. Dan juga memang Google Plus targetnya adalah lebih kepada untuk kita sebagai user, untuk bersosialisasi dengan nyaman dan juga bebas terganggu dari iklan yang tidak berkaitan dengan kita. Jadi siapakah target Google Plus sebenarnya? Yaitu adalah kita, manusia seutuhnya. Are you guys ready? In el mundo after a world of tears, banyak harapan and a world of fear. 민나 소래소래 이립 겨수고 and I hope after all. Hey! it's a small world and it's a small world and 세계와 It's a small world after all. It's a small world after all. Oke, kemudian apa saja sih keunggulannya dari Google Plus? Yang pertama adalah tampilannya. Tampilannya yang begitu bersih dan juga rapi, nggak ada menu bar di sayap kiri dan juga sayap kanan, terus sayap kiri kanannya itu ada iklan-iklan gitu, itu tuh nggak ada. Dan lebih pada kayak apa ya, kayak kartu, stack of cards. Yang kedua adalah circle adalah dimana teman-teman bisa mengelompokkan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang meng-add kita di sosial media Google Plus ini, menjadi sebuah lingkaran-lingkaran yang terpisah atau dapat menyatu dengan yang lainnya. So basically, jika kalian ingin membagi suatu post, tapi post itu cuma ingin bisa dilihat oleh suatu lingkaran tertentu, kalian bisa men-settingnya seperti itu dengan memasukkan orang-orangnya ke dalam lingkaran yang kalian inginkan. Jadi misalnya ingin curhat tapi hanya ingin dilihat oleh teman-teman terbaik kita, jadi kita tinggal membagi post itu ke dalam circle best friend kita, bisa seperti itu. Dan itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi hanya bisa dilihat oleh orang-orang di circle best friend kita itu aja. Jadi bagaimana circle itu bisa disimak video berikut ini.
Yang ketiga adalah photos. Foto-foto yang kita ambil lewat HP Android kita dan juga iPhone, jika teman-teman install Google Plus di iPhone, itu akan langsung tersinkronisasi dan otomatis diupload ke Google Plus, namun tidak secara langsung oleh Google Plus itu diposting ke dalam timeline kita. Jadi kita masih bisa memilih apakah kita ingin share foto kita itu atau tidak. Dan yang lebih baik lagi adalah foto kita itu tidak dikompres. Jadi apa yang kita ambil, resolusinya tetap segitu, dan pure memang Google Plus mendukung resolusi foto beresolusi tinggi dan tidak mengkompresnya ke dalam suatu size tertentu sehingga mengurangi keindahan foto yang kita ambil. Kemudian di foto ini juga ada fitur Auto Enhance dan juga Auto Awesome. Apa itu? Simak video berikut. But there is one country that Dengan ajaibnya Google melakukan ini semua secara otomatis dan kita tidak perlu repot-repot mengedit apapun foto dan juga video yang telah kita ambil dalam satu waktu tertentu, dan Google akan dengan otomatis memberikan album atau video yang telah diedit di Google itu sendiri dan kemudian di-push kembali ke kita untuk kita bisa menikmati. Untuk Auto Enhance bisa kita lakukan melalui PC ataupun melalui aplikasi Google Plus di Android kita. Namun untuk Auto Awesome itu baru eksklusif hanya untuk Android versi 4.3 Jelly Bean saja. Kemudian yang keempat adalah kita bisa membagi informasi yang penting seperti nomor HP, kemudian alamat, kemudian tempat kita bekerja, itu bisa kita setting untuk hanya bisa dilihat oleh beberapa orang saja. Jadi tidak semua orang yang kita add atau yang meng-add kita itu bisa melihat profil about tentang kita. Itu tidak bisa, dari kita bisa memilih untuk siapa informasi personal kita bisa dilihat oleh circle yang kita pilih. Yang kelima adalah integrasi dengan Android. Jadi untuk setiap Android yang sekarang itu sudah di pre-install aplikasi Google Plus. Ini adalah aplikasi official Google Plus untuk Android, dan kita memang seperti dipaksa untuk memiliki akun Google Plus ini, tapi memang keren juga, benefitnya enak juga dibandingkan dari sosial media yang lain,
Kalau saya sendiri di sini saya bebas, maksudnya terbebas dari iklan. Saya sudah bosan dengan iklan. Dan yang saya dapatkan adalah informasi-informasi yang berguna dari komunitas yang saya masuki di halaman community di Google Plus. Dan Google Plus ini memang lebih terbuka. Jadi lebih terbuka maksudnya tidak hanya dalam lingkaran kita saja atau misalnya orang-orang Indonesia saja atau teman-teman kita, tapi kita bisa melihat di komunitas ya, posting-posting dari orang-orang di negara luar dengan bahasa Inggrisnya itu. Jadi kita bisa lebih bisa berinteraksi secara global dengan mereka, bisa bertukar pikiran dengan mereka, dan juga tentu seperti melatih kemampuan bahasa Inggris kita gitu. Jadi enak juga ya kalau misalnya punya teman dari luar negeri. So basically Google Plus itu seperti menurut saya ya, gabungan antara Facebook, Twitter, dan Pinterest. Oh ya, kalau menurut saya untuk tampilan itu seperti Pinterest, dan untuk hashtag Google Plus juga ada hashtag, itu mungkin diambil dari Twitter. Dan kemudian untuk informasinya, halaman kita itu seperti Facebook. Kemudian fitur yang paling saya sukai adalah Hangout. Apa itu Hangout? Simak video ini. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening. King Galileo, 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 Figaro. Magnificat! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Galileo Figaro Magnifico. Jadi Hangout itu basically seperti Skype, tapi kita bisa secara konferensi, yaitu kita bisa video chatting gitu, video calling dengan up to maksimal 10 orang dari teman-teman kita bisa chatting dengan mereka mengenai apa saja. Tidak hanya dari teman-teman kita atau dari circle kita itu, tapi kita juga bisa mengikuti broadcast dari community kita. Misalnya community kita itu mengadakan Hangout Live, itu membahas suatu topik tema tertentu, kita bisa ikutan dalam video call Hangout itu, dan kita bisa berinteraksi juga live dengan teman-teman kita dalam community. Seperti itu. Keren kan? Dan Hangout ini tidak hanya dilakukan di PC saja, tapi juga bisa dilakukan lewat smartphone Android kita ataupun iPhone, dan juga tablet kita. Jadi mungkin penggunaannya di dunia nyata seperti kita harus meeting, tapi kita tidak bisa untuk menemukan suatu tempat gitu, karena masing-masing kesibukan dan waktunya juga tidak bisa ketemu. Ya, jadi hangout aja lewat Google Plus ini, karena bisa up to 10 orang
konferensinya, dan juga ini juga bisa menghemat waktu dan juga menghemat cost juga untuk kita melakukan meeting. Dan ya, memang Google Plus ini lebih enak untuk bersosialisasi untuk kita sesama user dan tidak untuk melakukan bisnis apapun itu seperti online shop dan mungkin akun media perusahaan itu jangan terlalu berharap untuk bisa beriklan di situ karena kita bisa memilih-milih informasi yang ingin tampil di kita. Dan kemudian memang Google Plus menurut saya itu memang ditargetkan pure untuk kita hanya user bersosialisasi antara satu sama lain. Dan menurut saya pengguna Google Plus ini juga meningkat seiring dengan bertambahnya pengguna Android. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk memang memiliki akun Google Plus karena juga akun Google yang kita bikin saat kita membeli handphone Android kita ini, kita akan langsung otomatis terdaftar pada Google Plus kita ini. Dan juga karena aplikasi itu terintegrasi di setiap handphone Android kita. Oh ya, dan juga jika kita memainkan game di Android kita, smartphone ataupun tablet, setiap skor atau achievement yang kita dapatkan itu bisa kita tampilkan di Google Plus juga. Karena apa? Karena setiap game yang kita download dari Play Store itu jika mereka memiliki fitur integrasi dengan Play Games, itu kita bisa sama-sama sesama pengguna akun Google Plus itu memainkan game secara multiplayer di handphone Android kita ini. Jadi misalnya seperti game Riptide GP itu melalui Play Games, itu salah satu aplikasi Google dari Play Store, itu kita bisa kayak adu skor gitu, dan juga bisa melakukan multiplayer lewat Android device kita dimanapun kita berada. Dan saya sendiri pun lebih aktif di Google Plus ketimbang di Facebook dan juga Twitter karena saya bisa memilih informasi yang saya inginkan, informasi yang ingin saya dapatkan, jadi tidak terlalu dibebani oleh spam gak jelas gitu dari siapapun itu orangnya, kecuali mereka share dengan publik, itu beda lagi. Kemudian saya bisa masuk ke community yang saya inginkan, bukan fanpage. Kemudian apalagi ya, ada satu tombol yang menarik, yaitu tombol +1, dimana jika kita menekan tombol itu, +1 itu seperti like di Facebook. Jika kita menekan tombol itu, kita langsung bisa men-sharing kembali informasi yang telah kita +1 itu ke dalam timeline kita. Jadi mungkin ada teman-teman yang memiliki interest yang sama tapi nggak tahu satu sama lain, tapi dengan tombol +1 itu ternyata bisa menemukan mereka sama-sama suka hal ini ya, seperti itu. Dan yang paling penting adalah terbebas dari iklan, itu aja sih. Dan bagaimana untuk saya pebisnis misalnya gitu, ingin memanfaatkan Google Plus untuk bisnis saya, menurut saya yang pertama yang kalian sharing atau yang teman-teman sharing itu bukan iklan, tapi story. Itu cerita ataupun informasi-informasi lain yang bermanfaat dikaitkan dengan bisnis yang kalian jalankan. So it's not like promo bla bla bla, jangan langsung straight bilang promo gitu tanpa yang langsung iklan gitu tuh jangan. Dan itu karena tidak menarik sama sekali untuk di Google Plus ini. Jadi untuk dari hal segi tampilannya itu tuh nanti akan jelek. Jadi lebih ciptakanlah story untuk setiap post yang kalian share untuk follower kalian. Oh ya, dan juga nanti ada pilihan bahwa untuk bisnis yang kalian jalankan di Google Plus itu nanti, misalnya membuat account fanpage gitu di Google Plus itu bisa. Tapi kemungkinan user itu akan memasukkan kalian ke dalam circle following, di mana kita user tidak akan membagikan informasi mengenai kita kepada business page kalian di Google Plus ini. Jadi kalianlah yang akan sharing informasi ke kita, dan
kita tetap bisa mengkomen dan juga plus one apapun yang kalian sharing mengenai bisnis kalian, tapi tetap kita tidak suka dengan iklan yang langsung langsung kasat mata gitu loh. Jika teman-teman memiliki bisnis yang juga punya toko fisik, itu teman-teman bisa memaksimalkannya juga lewat Google Plus page yang teman-teman miliki tentang bisnis kalian. Itu dengan juga mendaftarkan dulu sebelumnya lokasi toko fisik kalian ke Google Maps. Kemudian dari situ bisa langsung di copy paste ya alamat yang telah didaftarkan ke Gmaps dalam akun Google Plus teman-teman, supaya kita konsumen bisa langsung tahu di mana lokasi tepatnya toko fisik teman-teman yang memiliki bisnis. Dan juga teman-teman yang memiliki bisnis juga bisa melakukan hangout dengan kita, misalnya consumer. Jadi kita bisa melakukan hangout dan bisa meminta misalnya saran ataupun kritik, ataupun misalnya cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja, itu juga bisa. Dan juga itu kan bisa menambah meningkatkan relationship antara bisnis dengan konsumen. Dan seperti apa implikasi nyatanya bisa disimak di video berikut ini. My name's Jerry Dakin. I'm the social media manager for Cadbury. There aren't many grown men who get to spend their entire days thinking about chocolate like I do. I'm Cameron Ring, co-founder of Dandelion Chocolate, a small batch chocolate factory in San Francisco. Google Plus Pages are allowing us as a massive global brand to connect with chocolate lovers and Cadbury fans. It's also helping us improve our search, and it's helping us drive new consumers to our products. By engaging with that kind of core group, we've grown and grown, and now we find millions of people coming to our page and seeing our content. People understand that we exist, what we're all about, and where to find us. Once we've got customers in the door, it's really just about having them try the chocolate. With Google Plus Pages, we're able to reach the people in our community to let them know what events are going on and whether they want to come check it out. Getting feedback and getting people in the door, those are both things that Google Plus helps us do, and it's fantastic. The first time we ever did a hangout with some of our consumers, and just the excitement they had at being able to talk personally with a giant global brand, it really brought it home how powerful a tool it was. You couldn't have done that on any other platform. Jika teman-teman ingin mencoba Google Plus untuk pertama kalinya, saya akan memberikan link how to-nya di deskripsi di bawah ini. Itu video singkat mengenai awal-awal bagaimana kita menggunakan Google Plus. Mudah kok. Baiklah teman-teman, segini dulu video dari saya, sharing dari saya mengenai Google Plus dan segala keindahannya dibandingkan dengan sosial media yang lain. Jadi ayo teman-teman, kita berpindah ke Google Plus, di mana itu seperti Wonderland. Dan jangan takut untuk belajar lagi bagaimana cara menggunakannya. Itu seperti ya pada awal kita belajar Twitter sama Facebook aja. Namun di sini adalah tempat yang lebih baik tanpa adanya iklan dan spam dari apapun itu. Baiklah teman-teman, segitu dulu video sharing dari saya pada kali ini. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat informasi yang saya sharing ini untuk teman-teman. Thank you for watching. Jangan lupa klik like or bisa subscribe juga pada channel saya ini jika ingin mendapatkan informasi-informasi seputar teknologi dan juga review teknologi dari saya. Oke, thank you, terima kasih. Thank you for watching.